Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Fikri Rahman dari absen 26. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Kahuripan. Sebelum kita lanjut, saya akan mengenalkan sedikit tentang Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan yang terletak di lembah Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Airlangga sebagai lanjutan dari Kerajaan Medang yang sebelumnya melakukan perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, untuk sejarah Kerajaan Kahuripan sendiri, Raja Kerajaan Medang yang terdiri bernama Dharma Wangsa Teguh, saingan berat kedutaan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Wawari, seorang raja bawahan dari Uwaran sekitar Cepu, Blora bersekutu dengan Sriwijaya untuk menyerang Istana Wawatan, ibu kota dari Kerajaan Medang yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara Putri Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Raja Dharma Wangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga bersama dengan Putri Dharma Wangsa berhasil lolos ditemani membantunya Empu Narotama. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyian dengan kalangan petapa, setelah melewati 3 tahun di dalam hutan, pada tahun 1019, Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa Kerajaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Brahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa Kerajaan Medang yang istana telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Kahuripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru bernama Watan Mas. Ibu kota baru bernama Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mula, wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Karena banyak daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya, baru setelah kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kolamadala dari Kerajaan Kola, wilayah Coromandel dia di tahun 1025. Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Berikut masa kejayaan Kerajaan Kahuripan. Ketika Airlangga naik tahta di tahun 1009 Masehi, kawasan Kerajaan Kahuripan meliputi Sidoarjo dan Pasuruan saja. Setelah Kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Koladewa dari India, Airlangga semakin leluasa membangun kejayaan Wangsa Isana dan menaklukkan Pulau Jawa. Pada masa kepemimpinan Airlangga, inilah Kerajaan Kahuripan mengalami kemajuan dan pesat yang terjadi hampir dari segala bidang, baik ekonomi, politik, dan militer. Terlebih, Airlangga terkenal sebagai wilayah terutama di wilayah kekuasaannya. Nah, berikut kemajuan Kerajaan Kahuripan saat dipimpin oleh Airlangga. Pertama, memperluas wilayah meliputi Madura, Jawa Timur, Bali, dan sebagian lagi Jawa Tengah. Lanjut, meringankan beban pajak rakyat yang mengalami musibah. Membangun pelabuhan, jalan, bandung yang membuat perekonomian semakin mudah dan maju.
Lalu ada kebijakan dalam bidang seni, pertanian, dan budaya sehingga pengaruh kerajaan Kahuripan bisa menyebar di berbagai wilayah, terutama wilayah kekuasaannya. Nah, lanjut mendirikan Candi Bahan, Candi Jawi sekaligus Candi Surawa. Yang terakhir, memperluas hubungan diplomatik dengan cara mengirim utusan ke Cina. Selanjutnya ada masa keruntuhan. Masa keruntuhan Kerajaan Kahuripan menurut buku Pasang Surut Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha 2022 karya Rizem, runtuhnya Kerajaan Kahuripan disebabkan karena sang putri mahkota Dyah Sanggrawawijaya menolak untuk menggantikan Airlangga sebagai Raja Kahuripan. Berdasarkan Prasasti Kane 1021 dan Prasasti Turun Hyang 1035, alasan putri mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia memilih hidup sebagai petapa daripada memimpin kerajaan. Nah, akhirnya Raja Airlangga yang memiliki 3 orang anak memutuskan untuk membagi kekuasaannya kepada 2 putranya, yakni Kerajaan Jenggala yang diserahkan kepada Raden Jayagana dan Kerajaan Pajalut yang diserahkan kepada Raden Jayanagara. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perang saudara di antara keduanya. Berdiri kedua kerajaan tersebut menandakan akhir dari pemerintahan dan sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Selanjutnya ada prasasti-prasasti yang ada di Kerajaan Kahuripan. Yang pertama ada Prasasti Kane. Prasasti Kane ini ditemukan di Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini bertarik 93 Saka 1021 Masehi, yang berarti dikeluarkan oleh Airlangga pada awal berdirinya Kerajaan Kahuripan. Inti dari pesan yang terdapat pada Prasasti Kane adalah mengenai permohonan penduduk desa Kane agar diberi pegangan prasasti yang berisi perintah raja. Mereka datang ke hadapan Raja Airlangga agar desa Kane dijadikan sima, yaitu tanah bebas pajak. Yang kedua, ada Prasasti Baru. Secara garis besar, prasasti baru berisi tentang perintah dari Raja Airlangga yang menggelar lengkap Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga. Antawikramatugadewa, Raja memerintahkan agar desa baru dijadikan sima, yaitu daerah otonom yang bebas pajak. Anugerah ini diberikan oleh Raja karena penduduk desa baru pernah memberi tempat penginapan dan melindungi Raja Airlangga ketika terjadi peperangan melawan musuh. Yang ketiga ada Prasasti Pawatan yang ditemukan di Desa Pawotan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada 965 Saka atau 1043 Masehi. Prasasti Panwatan menjadi bukti bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kahuripan ke Daha, yaitu Diri. Yang keempat ada Prasasti Pancangan yang dibuat pada tahun 963 Saka atau 9 November 1041. Prasasti Pancangan merupakan salah satu sumber sejarah terpenting dari era Raja Airlangga. Pasalnya, Prasasti Pancangan menjadi satu-satunya sumber yang memberikan catatan lengkap terkait kehidupan Airlangga dan silsilah Raja Medang selama 4 generasi. Sayangnya, prasasti yang juga menceritakan runtuhnya kerajaan Medang ini
lagi berada di Indonesia. Saat itu, prasasti Munjangan tersimpan di Kolkata, India dalam keadaan kurang terurus. Ini untuk sumber-sumber yang saya cari.